Kalian pernah merasa membaca tulisan kol-kola nggak? Jadi bacaan kol-kola itu biasanya membacanya itu dipanjangkan. Jadi di dalam tajwid ya itu ada hukumnya. Contohnya ada yang dibaca dengung, ada yang dibaca sama di bibir. Salah satunya ini memantulkan. Itu kol-kola itu ya diambil dari ini. Jadi kol-kola itu artinya memantul. Oleh karena itu maka ketika kalian bertemu dengan membaca kol-kola maka harus dibaca memantul. Dan kol-kola itu terbagi menjadi dua. Ini pembagiannya kol-kola. Kol-kola ada dua macam, subro dan kubro. Biar kalian lihat cara membedakannya ya. Antara subro dan kubro itu ada caranya. Tahu harga sukun? Mana yang harga sukun? Yang harga sukun mana? Mana yang harga sukun? Mana? Yang harga sukun mana? Ini. Ini. Begini. Ini. Siapa yang jawab ini? Yang angkat tangan. Yang gugur tanya sukun ya. Ini siapa? Dua orang. Yang jawab ini. Yang jawab ini siapa? Berapa orang? Nah, yang jawab ini siapa? Oke, 1, 2, 3. Jadi menurut kalian yang benar mana? Ini ya. Nah, jadi yang disebut dengan angka sukun ini adalah jadi kalau kalian ketemu angka ini, itu bisa jadi merupakan salah satu tanda bahwa itu adalah hukum bacaan kol-kola. Kol-kola kan ada dua. Pertama dulu kasih contoh ya, yang kol-kola subro. Ini hampir sama dengan nama apa menurut kalian? Kalau kiamat subro itu kiamat apa? Kecil atau besar? Subro. Subro itu kecil. Kalau kubro itu besar. Jadi kenapa pada mana seperti ini kecil dan besar? Jadi kalau kol-kola kubro berarti memantulnya itu kecil. Kalau kubro itu memantulnya besar.
Sukunya sih. Kalau kubro itu sukunya tidak asli. Kebalikannya dari subro kalau kubro. Kubro. Kebalikannya dari ini. Kalau subro sukun asli, kalau kubro sukun tidak asli. Nah, coba ini. Ada huruf kolkola atau enggak? Ada. Mana huruf apa? Ba. Berarti kol dari jim ini kolkola subro apa kubro? Subro. Subro. Subro karena ada huruf kolkola ba berharga sukun. Jadi kalau ada yang berharga sukun, sukun asli berarti itu harkat sukun. Jadi kalau ada huruf kolkola berharga sukun itu namanya kolkola subro. Ini kalau huruf kolkola enggak? Ini ya. Kolkola subro apa kubro? Subro. Sudah ingat? Jadi kalau ada huruf kolkola di antara ini berharga sukun, maka disebut kolkola subro. Kenapa Bu kok disebut kolkola subro? Ya ini alasannya karena dia sukun asli. Benar-benar harkat sukun. Dan cara bacanya bagaimana? Katanya Bu Guru tadi kan cara bacanya itu memantul kan? Itu qad aflaha. Qad itu ada pantulan enggak? Ada. Coba ikuti guru. Qad coba. Jadi ada pantulan di dalam mulutnya kalian. Ini yang kecil ya. Sekarang ke yang subro besar. Nah ini beda lagi ya. Kalau subro kan sukunnya itu tidak asli. Nah kalau kubro itu huruf kolkolanya itu ada di akhir. Huruf kolkola ini kan ada di tengah kan? Ya ada di tengah-tengah apa enggak? Huruf kolkolanya kalau subro. Ya. Ada di tengah kan? Ada di tengah dan di tengah sukunan. Kalau kolkola kubro, huruf kolkolanya itu ada di akhir. Coba lihat, ada di akhir enggak? Ada. Dan enggak berharga sukun. Coba kalian lihat di situ ini. Ada kan? Berada di akhir apa enggak? Ada. Berharga sukun apa enggak? Ini yang disebut dengan kolkola kubro. Jadi perbedaannya antara kolkola subro dengan kolkola kubro. Kalau subro itu berharga apa? Berharga apapun. Kalau kolkola kubro tidak berharga sukun. Sudah paham? Pahamnya, kesimpulannya itu berawal paham kolkola subro itu harus lihat dulu huruf kolkolanya itu apa berada di mana. Kalau berada di tengah dan berharkat sukun, maka itu namanya subro. Kalau ada di akhir dan
kayak gitu. Guru